Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Ya, di tangan saya saat ini udah ada smartphone Poco M4 Pro-nya nih guys. Dan ini adalah unit dengan varian RAM 6/128 GB. Dan sesuai requestan kalian yang paling banyak diminta di video gaming test soal Redmi Note 11 kemarin, yaitu untuk saya buatin juga untuk video gaming testnya smartphone Poco M4 Pro-nya ini. Jadi karena itu di video kali ini saya bakal coba tunjukin ke kalian juga nih bagaimana performa HP ini kalau kita ajak buat main game juga. Dan seperti biasa ya guys, formatnya itu sama, yang mana saya di sini saya udah nyiapin sedikitnya ada 3 buah game yang bakal kita mainkan. Yang pertama adalah game Mobile Legends yang bakal kita mainkan selama satu match di mode rankednya. Kemudian ada game PUBG Mobile yang bakal kita mainin juga satu match di mode TDM-nya, dan yang terakhir ada game Genshin Impact yang bakal kita mainkan selama 15 menit untuk dua settingan. Yang pertama untuk settingan defaultnya, dan yang terakhir untuk settingan di 60 fps-nya. Nah, tapi sebelum kita lanjut buat main ya ke dalam video gaming testnya, di sini saya mau coba tunjukin ke kalian beberapa hal ya guys ya terkait smartphone ini. Yang pertama untuk kapasitas daya baterainya sebelum kita mainkan, ini ada di 48% ya guys ya, kalau kalian bisa lihat ya seperti ini. Dan nanti kita cek secara kontinu ya setelah kita mainkan satu match di setiap gamenya. Dan kemudian di sini saya bakal liatin ke kalian untuk temperatur body atau suhu body dari smartphone ini sebelum kita main. Di sini terpantau untuk suhu daripada layarnya berkisar di 35 derajat Celcius ya guys ya, baik di bagian atasnya maupun di bagian bawahnya. Kemudian di bagian belakang bodinya ini berkisar di 35 derajat juga, jadi bisa dibilang stabil di kisaran 35 derajat Celcius aja guys. Nah, kemudian di sini saya mau coba kasih lihat ke kalian dulu untuk settingan refresh rate-nya bakal saya setting di 90 Hz ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat sudah saya setting di mode maksimalnya 90 Hz supaya kita bisa menilai juga seberapa besar konsumsi daya baterainya kalau kita pantengin di settingan refresh rate 90 Hz nya ini. Oke, kalau gitu tanpa perlu berlama-lama lagi guys, kita langsung aja masuk ke game yang pertama, yaitu game Mobile Legends-nya. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam lobby game Mobile Legends ya guys ya, dan di sini saya mau kasih lihat dulu ke kalian untuk settingan grafisnya. Di sini saya pakai untuk grafis yang ultra dan juga refresh rate-nya yang tinggi ya guys. Kita coba nanti lihat apakah performanya cukup baik di settingan ini atau biasa aja. Jadi kalau gitu kita langsung masuk aja ke dalam match-nya ya guys ya. Di sini saya pakai di mode ranked-nya. Ya, sekarang kita udah masuk ke dalam Land of Dawn-nya ya guys ya. Oh ya, di sini settingan speakernya di set di volume mungkin sekitar 50 atau 60% lah ya guys ya. Segini ya, saya rasa cukup ya. Oke, kita lanjut. Dan untuk kecerahannya sendiri ini nggak bisa saya setting lebih tinggi lagi ya guys ya, supaya ketangkapnya jelas di bagian kameranya ini. Karena nanti kalau misalkan saya setting ketinggian, exposure-nya jadi berlebihan, jadi nggak enak buat dilihat sama kalian nantinya guys ya. Oke, kalau gitu lanjut guys, kita buat main. Dan di sini saya sering banyak dapat komentar ya, kalau misalkan pakai hero jungler kayak gini. Harusnya saya tuh nggak usah kemana-mana dulu selain fokus jungler dulu. Karena udah lama nggak main ya guys ya. Bisa dibilang jarang-jarang gitu. Jadi agak kurang paham juga sekarang gimana metanya. Oke, sekarang kita lanjut main aja dulu ya guys buat fokus. Oke, sekarang menit udah masuk ke 8 ya guys ya. Dan kalian bisa lihat sendiri ini kita mengalami kekalahan ya guys ya sepertinya. Sebab timnya selain aneh dan musuhnya juga jago guys. Terutama Balmond ya, ini berat banget ya. Nggak tahu kenapa Balmond sekarang kok keras banget ya, susah di killnya. Oke lah, tapi kita nikmatin permainannya ya guys ya. Oke, kita coba cari kill lagi ya. Di sini agak susah karena ada Balmondnya guys. Balmondnya keras banget, nggak mati-mati. Yes. Akhirnya bisa mati juga Balmond ya guys ya. Oke, nice.
Ini sudah pasti kalah ya sebetulnya ya. Kelihatannya begini soalnya guys. Tapi paling nggak kalian bisa perhatikan ya guys ya, untuk performa dari smartphone Poco M4 Pro ini cukup baik ya guys, baik dalam penangkapan sinyalnya maupun grafisnya ya guys ya. Tadi masih sangat lancar, bahkan saya nggak ngalamin frame drop dari tadi guys, masih bagus feel-nya. Oke, sekarang memasuki menit ke-13 di game Mobile Legends ya guys, kalian bisa perhatikan ya. Sejauh ini saya tuh nggak ngalamin frame drop ya guys, terbilang masih cukup baik untuk performanya. Dan untuk suhunya sendiri, untuk suhu smartphone-nya ini agak kerasa anget aja ya guys ya. Tapi ini wajar saya rasa. Wow. Kalian bisa lihat ya guys ya, sekali gebuk terus langsung setengah darahnya hilang. Keras, emang susah ngalahin Balmond ya. Entah karena memang sayanya kurang jago atau gimana ya guys ya. Harap dimaklum aja ya guys ya, jangan dikomentarin untuk gameplaynya. Saya paling nggak di sini tujuan saya tuh cuma mau ngeliatin ke kalian bagaimana performa grafis dari Poco M4 Pro ini kalau kita ajak buat main game Mobile Legends di settingan grafis yang ultra dan frame rate-nya high tadi ya guys ya. Ya paling nggak ini bisa bertahan selama 15 menit udah cukup baik ya harusnya guys. Oke, kita lihat apakah ini masih bisa ditahan. Oke, ternyata salah guys. Positioningnya kurang bagus ternyata ya. Wah, berat. Oke, ternyata sepertinya memang kalah ya guys ya. Oke, nggak masalah ya. Yang penting saya udah kasih lihat ke kalian bagaimana performanya kalau kita ajak buat main game Mobile Legends ya. Oke, sekarang kita langsung aja balik ke home screen ya, dan kita coba cek ya untuk suhu smartphone-nya terlebih dahulu guys. Kalau kalian perhatikan di sini untuk suhu smartphone-nya mencapai 44 derajat Celcius guys ya, luar biasa nih. Kalian bisa lihat kalau di bagian bawahnya ini 40 derajat Celcius, di bagian atasnya malah naik ya ke masih 44. Dan kalau kita lihat di bagian belakang bodinya ini stabil di kisaran 40. Wow, 44 derajat juga ya ternyata di bagian kameranya guys. Kalau di bagian bawahnya ini masih di bawah 40 derajat, berarti masih cukup stabil kalau di bagian bawahnya. Berarti memang yang kerasa untuk sedikit hangatnya itu di bagian sini ya guys ya. Walaupun memang 44 derajat itu ukuran ini sebenarnya panas ya, cuman feelnya kalau dipegang kayak gini tuh nggak terlalu ya guys, cuman hangat-hangat kuku aja. Dan untuk konsumsi daya baterainya dari 48% tadi dipakai main sekitar, berarti kalau misalkan sama pick up draftnya tadi sekitar 7% ya guys ya, mungkin selama 20 menit dipakai di dalam game Mobile Legends ya tadi. Dan kalau gitu berikutnya kita lanjut untuk main game PUBG Mobile ya guys ya, dan langsung aja masuk ke dalam lobby gamenya dulu. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam lobby game PUBG Mobile-nya, dan yang pertama di sini mau kasih lihat dulu ke kalian untuk settingan grafisnya ya guys ya. Dan kalian perhatikan untuk settingan grafisnya kita bisa dapetin di Smooth Ultra dan juga yang tertinggi di HD High aja. Cuma di sini saya bakal coba untuk mainin di game Smooth Ultranya ya untuk settingan grafisnya. Dan untuk filternya sendiri ini yang soft. Dan kalau gitu langsung aja masuk ke dalam Team Deathmatch-nya ya guys ya, untuk main satu match aja. Kita coba cari, dan ya ini kita main di Team Deathmatch-nya dulu. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya ya guys ya. Dan kalian bisa perhatikan ini mode giroskopnya saya aktifkan. Kalian bisa nilai sendiri apakah segini termasuknya smooth atau agak sedikit delay. Tapi kalau saya lihat di sini sih cukup lancar ya guys ya. Nggak ada patah-patah apalagi delay kayak gitu ya untuk feel-nya. Nih kalian bisa perhatikan sendiri. Dan kalau gitu kita sekarang lanjut aja. Cuma nggak tahu nih kenapa skornya langsung 23 ya guys ya. Ini bingung nih. Aduh, kok nggak 0 dulu ya? Kenapa langsung 23 ya? Ya, sekarang udah skor 38 lagi ya guys ya. Mungkin nanti bakal saya coba main satu kali lagi ya. Karena tadi nggak mulai dari 0 guys. Bingung saya juga. Oke, ini selesai satu match ya. Mungkin separuh matchnya ya. Karena tadi kita mulai di 23 kill berapa tadi. Saya heran kenapa bisa begitu. Dan sekarang kita langsung next aja ke game yang berikutnya ya guys ya. Team Deathmatch yang kedua di game PUBG Mobile ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya. Dan kalian lihat ya, kalau sekarang udah normal. Kita pas masuk pertama kali masih 0-0 skornya dan masih nunggu reload
mungkin karakternya ya, ini sekitar 6 detik. Dan lagi-lagi saya kasih lihat ke kalian untuk gyroscope-nya ini lancar, nggak ada delay dan nggak ada patah-patah. Kalau gitu sekarang langsung lanjut aja ya buat mainin gamenya sampai selesai. Tadi heran banget ya kenapa mulai dari 23 skornya, heran saya. Oke, kita coba bantai guys ya. Ya, skor sementara 25-19, kita menyusul unggul ya guys ya. Dan 26-19, semoga aja kita bisa menang kali ini. Tadi musuhnya kayaknya satunya AFK ya guys ya, nggak bergerak sama sekali, ditembakin juga. Jadi harusnya kita menang sih ini. Kita coba shot. Ya, ini lancar shot-shotannya juga guys. Ya, ternyata yang tengkurap itu musuh ya. Ternyata itu ada senjata. Ya, skor sementara 29-23, semoga nggak kesusul ya guys. Oke. Oke, kita dapat kill lagi guys. Sakit banget. Sekali hit soalnya sniper dia. Nggak kena. Yes, kita menang guys. Gara-gara ada yang AFK ya musuhnya. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja masuk ke home screen lagi ya guys ya. Dan sekarang kita coba cek dulu untuk konsumsi daya baterainya. Tadi tersisa 41% ya setelah kita main game Mobile Legends-nya tadi. Sekarang kita main satu game Team Deathmatch-nya ya, 1,5 atau 1/4. Ini sekitar 2% aja guys untuk konsumsi daya baterainya. Sekarang tersisa 39%. Cuman untuk kenaikan suhunya di sini kerasa lumayan ya guys ya. Nah, kalian bisa perhatikan, nggak tahu nih kenapa kalau misalkan di termo kayak gini malah turun ya. Nggak tahu mungkin termonya yang error atau mungkin memang tadi hasilnya berlebihan. Saya nggak paham nih kenapa ya guys ya. Cuman di sini untuk suhunya udah mulai kerasa kurang nyaman ya guys untuk di bagian kiri layarnya ini. Kalau misalkan kalian pakai buat main FPS tadi ya, karena selain keset dan juga hawa panasnya itu mulai terasa kurang nyaman lah pokoknya kayak gitu. Tapi untuk performa grafisnya ini masih terbilang baik ya guys, hampir nggak nemuin frame drop. Jadi bisa dibilang performanya cukup oke misalkan kalian mau pakai untuk main game PUBG Mobile-nya tadi ya di settingan smooth ultranya. Dan untuk giroskopnya sendiri walaupun saya tuh terus terang nggak terlalu bisa ya pakai giroskop, tapi kalian bisa lihat sendiri tadi untuk hasilnya itu udah cukup lancar, bisa dibilang malah lancar, bahkan nggak ada delay atau patah-patah sedikit pun. Nah, yang berikutnya di sini bakal saya coba untuk kasih lihat ke kalian bagaimana performanya kalau kita buat mainin game berat kayak game Genshin Impact-nya guys ya. Dan kita bakal mainin selama 15 menit di dua settingan. Yang pertama settingan defaultnya, yang kedua kita coba naikin di 60 fps-nya guys. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam game Genshin Impact-nya ya. Dan ketika kita masuk langsung diserbu sama musuh gini ya guys. Jadi mau nggak mau kita langsung hajar aja dulu ya. Nanti baru kita kasih lihat untuk settingan grafis yang dipakainya setelah game ini, maksud saya setelah musuhnya itu pada mati dulu guys. Gak tahu kenapa ini begini ya. Astaga. Ya, kalian bisa perhatikan ya untuk performanya seperti apa. Ya, ini kerasa ya, udah lumayan terjadi frame dropnya guys ya di settingan. Mungkin ini defaultnya ya seharusnya karena saya belum rubah-rubah juga. Udah merasa kerasa agak ada yang patah-patah gitu guys tadi beberapa saat ketika ada banyak animasi skill. Oke, ini sepertinya musuhnya udah kebantai semua ya. Ya, ini udah nggak ada musuh. Dan kita cek dulu untuk settingan grafisnya yang tadi dipakai ya guys ya. Ini kita coba lihat. Ya, kita setting dan grafik.
Nah, kalian perhatikan ya, untuk settingan grafisnya kita bisa dapetin ini di terendah ya, atau paling rendahnya lowest, dan untuk settingannya masih default ya di 30 fps. Jadi bakal saya coba mainin selama 8 menit, dan berikut sisanya itu bakal saya mainin di settingan yang 60 fps-nya. Dan sekarang kita coba cari musuh lagi ya, kita lanjut untuk ke misi yang berikutnya. Kita coba cari guys, ya ini harusnya sih oke ya. Coba lihat, kita teleport aja mungkin biar nggak terlalu lama. Oke, sekarang kita cari musuhnya guys. Ya, ada di sana ya, main deket. Oh, kita harus renang ternyata guys. Oh, tadi ada ikan ya, ternyata bisa ditangkap ikannya. Oke, kalau motion blurnya sendiri ini kalian bisa perhatikan ya, nggak terlalu banyak ya, di bagian belakangnya masih ketangkap cukup detail, jadi nggak kayak gambar garis doang, jadi masih gambar objek yang jelas gitu ya guys ya. Dan ya lanjut, kita selesaiin misinya terlebih dahulu. Dan ketemu lagi guys musuhnya guys. Ya ini ada musuh yang harusnya sih keras ya, ini ya musuh yang gede ini ya. Kita coba. Coba kita samper petir. Nah, tadi kerasakan ada patah-patahnya waktu hampir ngeluarin petirnya. Oke, selanjutnya masih ada 2 musuh lagi. Oke, masih ada 3 lagi ternyata. Wow. Ya, kalian perhatikan baik-baik ya guys ya. Ini performanya bisa dibilang cukup baik ya. Walaupun masih memang ditemukan beberapa kali frame drop, tapi masih cukup playable lah sejauh ini. Cuman lagi-lagi yang harus dinotis sama kalian ya, atau harus diperhatikan sama kalian, ini memang suhunya ini kerasa nggak bisa dibilang kurang nyaman ya. Misalkan kalian cobain main agak lama buat main gamenya. Yang paling kerasa itu di sebelah kiri ya guys. Kalau di bagian kanan ini masih terbilang cukup stabil, bahkan rasanya nggak terlalu hangat. Cuman di sebelah kiri ini ya kerasa banget lah panasnya. Ya ini tinggal sisa satu ini lagi guys musuhnya. Harusnya kita bisa sambar petir ya. Gila ditahan ya. Oh ternyata udah. Kirain masih bisa ketahan, hebat banget itu musuh ya. Dan oke, itu tadi kita udah bantai musuhnya di settingan lowestnya, dan masih bisa dibilang cukup baik, nggak ada kendala apapun. Ya kalau misalkan ada beberapa kali frame drop saya rasa wajar ya guys ya. Cuman intinya kalau misalkan kalian pertanyaannya adalah dibandingkan dengan performanya Redmi Note 11 kemarin, ini jauh lebih playable guys kalau misalkan kalian mau pakai untuk main game Genshin Impact. Karena frame drop yang terjadi itu jarang-jarang ya. Hanya sekali 2 kali aja memang kalau pas lagi crowded banget skillnya, animasi skillnya. Nah kayak gitu ya. Dan setelah ini saya bakal coba naikin ya ke settingan 60 fps nya guys.
karena ini udah hampir 8 menit juga. Sekarang kita coba naikin ke settingan 60 fps nya. Nah kalian bisa lihat ya, ini masih di lowest tapi settingan fps nya kita naikin di 60 fps. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk cari musuhnya ya guys ya. Kita cari bahan peledak yang hilang. Oke, kita coba lihat dan kita teleport aja biar nggak kelamaan guys. Oke, ternyata kita harus menghabisi semua musuh lagi ya di sini ya. Dan ternyata langsung kita ditemukan musuhnya nih guys. Hajar. Ini udah saya ganti ya settingannya di lowest 60 fps. Dan kalian bisa perhatikan apakah terbilang cukup baik atau biasa aja. Oke, mana ini musuh lagi nya guys? Wow, di bawah ternyata ya. Ada di bawah guys. Kita langsung ulti aja ya. Ya. Oke. Musuhnya ada 8 berat-berat lagi. Oke. Coba kita sambar petir guys. Masuk. Dar. Oke. Kita buat lingkaran petir ya. Tapi nggak ada yang masuk, sayang banget nih skillnya. Ya masih kesisa sekitar 5 musuh lagi guys. Wow. Musuhnya bisa pindah-pindah ya ternyata ya. Oke. Tersisa 1 musuh lagi yang gede nih guys, yang paling berat. Oke. Jago banget ya nahannya ya, nangkis saya ya. Kurang ajar. Ditangkis dong, semuanya ketangkis guys. Oke, harusnya sih mati nih ya. Masih keras guys, tamengnya ampun dah. Oke, akhirnya kita bisa memusnahkan semua musuh-musuhnya ya guys ya. Dan ya, ini udah sekitar 15 menit ya guys ya, mungkin 14 menit kurang. Dan tapi kita udahin aja. Dan sekarang kita coba cek dulu ya untuk konsumsi daya baterainya setelah kita ajak main hampir kurang lebih sekitar 15 menit. Dan kalian perhatikan dari tadi 39% sisanya sekarang berkurang hingga di 34% ya. Jadi berkurang 5%-an untuk dimainin game Genshin Impact selama 15 menit tadi. Dan sekarang kita coba cek ya guys untuk suhu smartphone-nya. Kalian bisa perhatikan sekarang malah naik lagi di 46 derajat Celcius ya. Tadi kalian bisa lihat sudah menyentuh di 46
dan di bagian bawahnya ini hanya naik di 41 derajat Celcius aja, dan kalau di bagian bodi belakangnya ini di kisaran 43 derajat Celcius. Di bawahnya ini masih di bawah 40 derajat Celcius ya kalau di bagian belakang bodinya. Dan memang lagi-lagi yang harus kalian perhatikan suhu panasnya aja ya guys ya, di bagian kiri smartphone-nya. Jadi kalau kalian main kayak gini berarti ya di sebelah kiri, tapi kalau misalnya posisinya kayak gini ya di atasnya ya, kayak gitu ya guys ya. Dan kalau misalkan kesimpulan soal performanya, di awal tadi kita main game Mobile Legends di settingan grafis ultra dengan frame rate-nya high, itu bagus banget guys. Penangkapan sinyalnya juga terbilang lancar, nggak ada kendala apapun, dan juga frame drop itu hampir bisa dibilang nggak kerasa apapun ya guys ya. Cuman memang tadi saya kalah aja mainnya. Dan untuk dimainin di game PUBG Mobile juga tadi untuk giroskopnya bagus, dan untuk frame drop juga hanya muncul sesekali aja, tapi masih sangat baik untuk dipakai main ya guys ya. Jadi buat kalian yang hobi main PUBG Mobile, ini juga bagus buat kalian beli. Dan yang terakhir untuk dipakai main game Genshin Impact nih, catatannya adalah cuman suhu panasnya aja ya guys ya. Misalkan kalian hobi main game, pastiin kalian coba waktuin aja mungkin maksimal di 1 jam atau 1,5 jam supaya suhu baterainya, maksud saya supaya suhu smartphone-nya ini bisa terkontrol aja ya guys ya. Jadi kalian cukup nyaman buat dipakai main gamenya. Dan kesimpulannya, misalkan kalian tanya mending mana untuk Redmi Note 11 atau Poco M4 Pro nya ini, secara kesimpulan overall untuk dipakai main game performanya justru bisa dibilang bagusan Poco M4 Pro ya guys ya. Karena selain penangkapan sinyalnya baik dan juga performanya tadi kalian bisa lihat sendiri, ini sangat-sangat mulus ya guys ya. Bahkan untuk main game Genshin Impact jauh lebih playable ketimbang Redmi Note 11 kemarin yang udah saya buatin juga video gaming testnya. Nah, jadi guys, kesimpulan saya sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang mungkin punya budget 2 jutaan ya, hampir 3 jutaan lah ya, karena untuk varian RAM 6/128 GB kayak di unit yang kita coba kali ini dibanderol di harga 2,899 juta, nyaris ke angka 2,9 jutaan ya guys ya. Ini cukup worth it ya guys buat kalian yang memang hobi buat main game. Tapi misalkan kalian kurang dari itu ya jelas nggak bisa beli smartphone ini ya guys, karena varian terendahnya ada di 6/128 GB aja. Nah, seperti biasa buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai ketemu lagi guys di video gaming test berikutnya.